orang tinggi besar besar itu telah tidur. Rumah Nyi Ronggeng terletak di kota Malang. Rumah bekas bangunan Belanda penuh dengan cerita misteri. Ada sosok penampakan dari sebuah selendang dan kamar yang dibiarkan kosong dengan penuh kesakralan. Saksikan perbincangan saya dan Kirendi di Tapak Tilas 212 yang menceritakan lokasi ini. Assalamualaikum Sobat Talas. Hari ini kita lagi di sebuah rumah Nyi Ronggeng, dan kebetulan hari ini saya bersama Kirendi. Iya, Beliau sudah sering melalang buana di dunia pereksploran, jadi daerah Lawang ini juga termasuk udah semua ya, Ki? Alhamdulillah udah semua. Apa yang dirasain nih eksplor itu? Terlebih kalau orang explorer itu mungkin karena cerita sejarahnya ya. Masalah tempat. Intinya kita nggak cari setan ya, cari Yes. cerita sejarah, menguak sejarahnya dulu tempat itu gimana bisa sampai kosong, gimana dulu waktu ditinggalin orangnya pun. Itu Yes. yang kita cari selama ini kan. Kalau sensasinya menurutku kita mendapat apa ya, pengalaman cerita-cerita yang di zaman kita masih belum ada ya, dalam arti zaman-zaman yang masih lampau dulu lah Jadi kayak Tapak Tilas gitu ya? ya, intinya. Jadi menguak sejarah lah ya? Iya benar, Walaupun kita sambil belajar pelan-pelan. pelan-pelan pastinya lah. Jadi kebetulan kita di rumah yang penuh bersejarah gitu. Iya benar. Menurut informasi banyak cerita kenapa lokasi ini dinamai Nyi Ronggeng. Jadi Kirendi ini tahu semua ya? Nah, sedikit tahu lah, sedikit pernah dengar cerita dari penjaganya yang pernah berjaga di rumah ini. Oh gitu. Ah, Jadi untuk lokasi ini itu gimana ceritanya? kalau untuk bangunannya, ini bangunan memang dari bangunan Belanda. Kebetulan ada salah satu wanita Jawa yang pekerjaannya itu jadi penari ronggeng. Makanya Oke. kenapa rumah ini disebut rumah ronggeng itu karena pekerjaan wanita tersebut dulunya penari ronggeng. Oh, yang tinggal di sini. Iya, kebetulan yang tinggal di sini. Dan wanita itu dinikahsiri oleh orang Belanda. Oh, jadi yang Nyi Ronggeng itu pernah nikah sama orang Belanda. Bener. Sebelum pemilik yang kedua yang di sini itu ya. Iya, Jadi awal mula lokasi ini milik orang Belanda yang nikah orang pribumi. iya, bener. Jadi bangunan ini masih bangunan Belanda sebenarnya. Yes, dari bentuknya sih kelihatan sih Iya. kalau masih lama banget. Bener. Dan ini terbengkalai berapa lama? Kalau pasnya kurang tahu, tapi bisa dilihat sendiri dari kondisi bangunannya ya. Kalau 5 tahun lebih ya, 10 tahunan mungkin lebih ini 10 kayaknya. tahun ya. Terus saya juga dengar sebuah cerita bahwa ada satu kamar yang dikosongin Iya, benar. dan itu dirawat seperti kamar yang ditinggali orang gitu ya. Iya, benar. Itu gimana gitu? Jadi mungkin pantangan buat pemiliknya ya. Jadi salah satu kamar itu memang sengaja dibangun tapi nggak dihuni sama sekali. Bahkan ada tamu di rumah ini pun nggak boleh ada yang tidur di tempat itu. Oh gitu. Jadi biarin kosong aja gitu. Dibiarin kosong, bahkan sampai orang yang punya ini meninggal semua, itu memang dibiarin kosong. Itu karena apa gitu? Nah, itu yang kita masih kuat sampai Masih sekarang. cari ya? Iya, masih kita kuat sekarang itu. Kenapa tempat itu kosong? Dan kenapa tempat itu nggak boleh ditidurin? Bahkan pemilik rumahnya pun nggak mengizinkan siapa aja untuk tidur di
salah satu ruangan itu. Kamar itu ya. Iya, kamar. Dan informasi aja sobat Talas ya, dulur Talas ya. Jadi kamar itu perabotannya lengkap seperti kamar. Dan ceritanya itu dikosongkan berhubungan dengan Nyi Ronggeng tersebut ya. Benar. Terus untuk lokasinya kira-kira tahu nggak? Kalau kata penjaganya dulu, kebetulan kamar depan yang ini. Kamar depan ini. Iya, kamar depan yang ini itu yang sengaja nggak boleh diisi sama orang sama sekali. Sebenarnya tadi aku sempat ngeksplor ya Ki ya. Iya. Nah, di kamar ini secara logika ya mikirnya ya, di kamar ini dan kamar kedua belakang kita Ki ya, itu kan terhubung di belakangnya. Iya. Jadi ada hubungan pintu yang menghubungkan satu kamar mandi. Iya benar. Ya kadang-kadang kalau dari segi logika aku sih sedikit berpikir gini, apakah mungkin kamar ini ditempati orang-orangnya mungkin pemiliknya introvert gitu kan? Maybe bisa gitu juga. Kalau di logika secara Iya. secara apa ya? Pikiran yang positif Iya, ya. pikiran positifnya aja lah ini. Memang sengaja orang itu introvert dan nggak mau ditempati orang lain. Dan ada barang-barang berharga yang mungkin orang nggak tahu, mungkin ya. Mungkin aja bisa gitu juga. Soalnya kan ada akses 2 pintu satu kamar yang saling terhubung. Nah itu. Kan satu kamar mandi jadi satu. Nah ya kan? itu kan kadang ya itu saya mencoba ke situ, tapi faktanya yang terjadi kamar ini benar-benar dikosongkan karena hal yang berbau klinik itu. Iya. Sosok Nyi Ronggeng itu ya kan? Karena tahu sendirilah ceritanya Nyi Ronggeng itu kayak gimana. Yes. Penuh dengan hal mistisnya. Penari tanda ya teman-teman ya, kalau nggak tahu Nyi Ronggeng penari tanda zaman dahulu. Jadi kebaya pakai selendang. Dan dengar di sini juga ada beberapa penampakan gitu. Apakah Kirendi pernah tahu atau pernah lihat sendiri? Kalau untuk perwujudan aku belum tahu, tapi aku pernah lihat itu sekilas saja, hanya sepersekian detik itu selendang yang terbang. Waktu eksplor di sini atau ada cerita dari orang? Bukan waktu cerita, tapi memang waktu eksplor sendiri. Kebetulan aku sendiri. Jadi selendang terbang. Selendang terbang. Terus yang kedua itu dia nggak kelihatan mataku, tapi aku dengar dengan jelas itu suara orang tinggi besar turun dari atas pohon ke bawah. Bres. Di arah mana tuh? Dan dari belakang ini, dekat dapur ini. Yang ada pohon. Kan ada pohon itu, dekat dapur itu. Nah, di situ. Ketika aku waktu itu lagi uji nyali, memang kebetulan aku lagi uji nyali, duduk di tempat wastafel, tempat nyuci piring tuh. Nah, itu di belakangku persis orang tinggi besar itu langsung turun. Bres. Itu terus terang aku langsung berdiri, aku langsung ambil kamera, aku keluar bentar. Tadi aku kayak dengar desis, dengar nggak? Iya. Gitu. Harusan kan di sini kan? Iya. Dengar jelas sebenarnya. Dulur Talas, serius. Gitu. Iya, kita lagi berdua padahal di sini. Bayangin kalau sendiri kalian gimana rasanya? Iya, benar. Dan ada cerita apa lagi tentang rumah ini? Kalau cerita-cerita itu sedikit ada beberapa orang yang ngomong juga ya, mungkin orang yang sedikit ngerti dari kita lah, lebih ngerti dari kita ya. Orang pintar lah ya. Iya, ibaratnya. Bukan dosen lo ya. Bukan dosen atau master atau apapun ya. Jadi ada yang bilang tuh kalau rezeki di sini bakalan dikasih selendang sama tusuk kondinya. Itu mungkin peninggalannya Nyi Ronggengnya dulu ya. Langsung merinding. Itu kalau rezeki. Langsung merinding loh. Jujur ini cerita itu deg-deg langsung loh. Gak tahu kenapa. Mas, aku jujur aku pengen lihat ke belakang terus. Wah, jadi tusuk konde sama selendang. Dan aku pernah dengar dari Pak siapa sih yang jaga di sebelah itu? Pak Mani. Pak Mani. Beliau cerita gini. Jadi ada satu orang yang sering mabuk. Di sini dipakai mabuk gitu. Iya, dulu pernah sempat. Pakai mabuk, acara, terus dalam kondisi setengah sadar, tiba-tiba mereka itu lari gitu. Lari ke berit-berit, dan beliau berkata dia melihat sosok Nyi Ronggeng itu dan selendang terbang. Akhirnya lari. Nah, itu cerita dari Pak penjaga. Iya benar. Pak siapa tadi? Pak Mani. Pak Mani. Istimewa sih. Dan benar-benar creepy sih teman-teman. Lokasi ini walaupun
tepat di pinggir jalan ya gitu. Persis pinggir jalan raya. Pinggir jalan raya nggak pernah sepi, soalnya penghubung antar kota gitu. Iya benar. Istimewa. Dan aku juga penasaran, apa ada cerita lagi di lokasi ini? Kalau untuk cerita-cerita itu mungkin dulu itu kejadiannya waktu Nyi Ronggeng meninggal itu memang langsung satu keluarga disapu rata. Dalam arti sapu rata ini meninggal secara beruntun dengan jangka waktu yang nggak terlalu lama. Oh, jadi satu meninggal, terus disusul dua meninggal gitu. Benar. Jadi nggak ada keturunannya sama sekali sampai habis. Nggak ada. Makanya kenapa rumah ini kosong, karena memang keturunnya habis meninggal di sini juga. Bahkan anak yang terakhir meninggal itu sempat sama penjaga yang kerja yang di sini dulu sempat disarankan untuk berobat karena badannya itu sampai tinggal tulang sama kulit aja. Udah habis kering. Pemilik yang londo itu? Bukan, anaknya. Oh, yang pemilik kedua itu? Anaknya. Itu sampai kurus kering kulitnya, sampai penjaganya itu menyarankan untuk berobat kemana-mana, sampai dia bilang, "Mas, cari obat, berobat atau kemana-mana biar sembuh." Yang bikin kita miris kenapa? Anak itu jawab, "Nggak apa-apa, aku udah pasrah, aku udah ikhlas." Itu fakta gitu? Fakta. Serius fakta? Fakta, kebetulan yang cerita sendiri penjaganya sendiri. Aku sebenarnya sedikit nggak percaya, tapi itu ala adanya cerita ya, nggak Iya, kurang. benar. Kebetulan yang penjaganya itu sampai ngomong, "Aku belum pernah cerita ke siapa-siapa yang pernah explore tempat ini. Aku baru cerita ke sampean aja." Itu aku kagetnya juga. Ternyata sampai segitunya ya. Dalam arti begitu pemiliknya meninggal, beruntun sampai ke anak-anaknya tadi itu habis. Mungkin kalau kata orang-orang dulu dijadikan tumbalnya lah ya kan, gantinya ya kan. Tapi ya Walau lah ya. walang karena kita nggak lihat nyata dengan mata kepala kita sendiri, karena kita dengar cerita. Kita dari mulut ke mulut, dan ya buat teman-teman dulu talas, memang dari mulut ke mulut itu bahaya juga. Iya. Ya kan, itu mungkin pesan dari saya, jangan keburu percaya sebelum memang informasinya A1. Jadi mungkin cari pembanding lah ya. Iya, Jangan benar. satu pintu. Informasi itu jangan satu pintu. Kalau bisa 2, 3, semakin banyak Semakin baik. semakin bagus. Jadi ya kalau ada salah kata dari yang kita sampaikan, kalau ada yang tahu mohon komen dan diberi penjelasan ya. Kita sambil sama-sama belajar gitu ya. Sama-sama sharing kita nih. Sama-sama cari informasi. Sama cari informasi. Cuma bener memang lokasi ini creepy banget, seriusan, walaupun gak terlalu luas, keren banget ini Ki. Benar. Soalnya aku pernah juga nemenin temen di sini, lihat dari jauh. Ini aja merinding Pak. Jujur, kita nih sebenarnya jujur ya. Kalau aku sendiri kepengin noleh ke sana terus. Iya. Entah ada sesuatu kalau aku ngerasanya ya, kayak ada yang mantau kita. Yes, serius di jendela belakang teman-teman lihat ya. Serius. Ini naik semua, sumpah. Aku ini orangnya nggak pernah takut di tempat mana-mana, tapi lain ya ketika kita bercerita kayak gini itu nggak jalan. Seolah-olah itu aku ngerasa sekarang itu ada yang mantau kita di sana. Ada yang lagi ngeliatin kita gitu. Beneran. Serius. Itu bener. Oh. Ya mungkin gitu ya Ki. Jadi kayaknya sebelah sini itu apa ya? Kayak gudang apa pernah buat toko ya? Katanya terakhir itu tuh garasi. Garasi mobil. Iya. Tapi aku sedikit bingung. Kenapa sedikit bingung? Garasi itu lurus sampai ujung rumahnya. Ada 1, 2, 3 pintu ya kan? Iya. Ruangannya kosong semua. Ya kan? Kayak kalau ada ruangan kamar, entah itu ada kamar mandinya, Iya, atau kaca-kacanya kayak gimana, itu kan nggak ada. Ya jadi kayak lorong apa ya? Kayak mungkin kayak berbau lihat kayak klinik ya gitu. Iya, benar. Ya klinik masuk terus kosong, terus kasih pintu lagi. Nah, Kalau kamar kan kirinya gitu kan. Ya, kiri ya. Ini enggak. Memang nanti tak kasih tunjuk ya siluetnya videonya. benar. Jadi memang banyak misteri di sini gitu. Banyak misteri sebenarnya, banyak tanda tanya untuk para explorer. Bangunannya seperti ini kenapa? Pasti semua itu ada alasannya ya kan? Dan satu informasi Ki, di sini juga pernah ada orang tuh cari nomor di sini.
Pernah dengar nggak informasi itu? Kalau itu pernah dengar tapi orangnya belum sampai selesai udah lari duluan. Yes. Jadi ada satu momen ya. Ini tak gambar aja dari ceritanya Ki Randy. Jadi ada pernah orang cari nomor, sebelum dapat nomor kabur. Iya benar. Betapa kalau teman-teman bisa membayangkan betapa kerennya lokasi ini untuk para explorer yang pengen ngerasain bisa dicoba. Ini kita di daerah Lawang ya. Daerah Lawang. Lawang boleh dicoba di sini buat teman-teman yang pengen ngerasain lokasi ini. Wah keren banget, serius. Oke, mungkin itu aja Ki ya informasi Siap. yang bisa kita gali di sini. Iya. Apa Ki Randy mau menyampaikan sesuatu atau ada suatu cerita yang belum tersampaikan? Nggak tahu kenapa ya. Aku ketika explore di sini terakhir kali aku kesini, jujur pengen cerita, maksudnya kayak gini nih, menceritakan aslinya tempat ini, sejarahnya tempat ini, kenapa itu seolah-olah penghuninya sini tuh nggak suka. Yes. Jujur, aku muntah darah. Iya, serius. Aku baru muntah darah di tempat ini. Itu di sini. Bisa ditanya waktu itu memang aku lagi live streaming juga. Di aplikasi apa ini? Di aplikasi Bigo itu waktu itu kebetulan di roomku ada 540 orang yang lihat. Jadi saksi lah. Jadi saksi. Jadi emang aku muntah darah. Si ketika tanggoku cerita. kok loro. Sebenarnya sama, aku nahan. Sini nih kayak ada yang Serius, Pak. nancep itu. Ini merinding nggak enak. Serius Pak, tangkuku loro Pak. Oke teman-teman, mungkin oke. Nah. Cukup ya, cukup Ki. Oke, terima kasih. Dan setelah sesi ngobrol ini, nanti kita akan doakan sebentar ya, semoga bisa padang dalani jembal kuburi lah ya, dan semua diberi keberkahan. Oke, dulur talas, mungkin itu aja bincang-bincang kita di lokasi Hironggeng. Kalau memang konten ini menurut kalian bagus dan baik dan ada kritik yang membangun untuk kita bikin konten kayak gini lagi, teman-teman boleh komen di bawah. Kayaknya seru bikin konten seperti ini, bisa kayak gitu. Dan teman-teman saya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dukung channel Tapak Kelas 212 ini biar terus berkembang. Oke, terima kasih banyak informasinya. Semoga selalu sukses dan diberi kelancaran. Amin. Begitu juga Tapak Tilas, sukses terus, maju terus. Jangan lupa bunyikan loncengnya, guys. Wah, di gitu ya. Oke, buat yang nonton juga semoga selalu sehat, sukses, dan diberi kelancaran. Amin. Oke, bye bye. See you next time. Mwah. Salam blur, salam sirsat. Mantap.